Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Fuckboy Motovlog. Dan seperti biasa untuk kita semua jangan lupa selalu berdoa supaya diberikan kekuatan, karena nggak semua kenyataan sesuai dengan harapan. Dan di video kali ini gua mau sharing ke kalian semua, terutama buat pengguna Honda CB 150R dan CBR 150R yang facelift. Jadi gua mau sharing beberapa masalah yang sering ditemukan pada motor-motor tersebut. Termasuk gue sendiri nih, gue pakai CB 150R facelift keluaran yang 2016. Dan gue juga ikut dalam grup CB 150R di Facebook cuy. Nah, buat masalah yang pertama yang mau gue sharing ke kalian, yang biasa dikeluhkan adalah oli. Kenapa gue taruh nomor 1 di oli? Karena oli itu di CB 150R gitu, CBR juga itu 1,2 liter kapasitasnya gitu. Sesuai yang ada di pabrikan gitu ya, maksudnya di buku servis sama di website. Kalau misalnya ganti oli reguler itu 1,1 liter, tapi kalau misalnya habis turun mesin itu 1,2 liter. Jadi jangan coba-coba berani-beraninya ngisi 1 liter. Dan gue nyimak di grup itu banyak banget yang dengan PD-nya itu bilang gue ngisinya 1 liter doang aman-aman aja. Ya sekarang aman, nanti 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu ya bakal hancur tuh karena olinya kurang naik dan kurang merendam yang ada di gear transmisi gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya kita harus ngisi olinya itu 1,1 liter. Kalau perlu ya 1,2 liter, nanti di dipsticknya itu bakalan full. Nah, gua kalau ngisi itu 1,2 liter. Nah, setelah 1000 km biasanya itu olinya tinggal setengah karena ada penguapan gitu kan. Jadi beda motor pasti beda gitu. Tapi kita harus rutin cek. Apalagi kalau sering kena macet itu tiap 500 km kita harus ngecek olinya, takutnya berkurang gitu. Apalagi yang ngisi 1 liter doang anjing. Nah, terus masalah yang nomor 2 adalah di klotok-klotok guys, alias di lifter AC tensioner, atau kita biasa nyebutnya tensioner doang gitu. Nah, buat lifter AC tensioner ini kalau ganti orinya CB 150 gitu, itu kan harganya mahal, kisaran 350.000 gitu. Nah, kita bisa akalin pakai punya Karisma aja guys. Punya Karisma itu kan murah. Kemarin gua beli buat motor gua ini harganya itu 60.000 doang. Mantap. Di Ahas. Terus gua pasang sendiri karena gua kan ada bengkel. Jadi kalau dibilang awet enggak ya pasti awet lah. Soalnya ini kan ori gitu, sama-sama Honda. Ya dibandingkan jika kita beli yang aftermarket gitu merek lain, mungkin ada juga yang harga lebih murah atau lebih mahal gitu. Tapi kan ini yang ori gitu. Kalau ori kan aman, ibaratnya tinggal PNP doang lu aman gitu. Nah, kalau misalnya nggak ori berarti kan kalau ada yang nggak pas gitu kan harus diakal-akalin dulu gitu. Which is itu nambah effort gitu loh. Terus untuk yang nomor 3 itu banyak yang mengeluhkan motornya itu berebet atau ngempos pas digas atau pas lagi ditarikan, terutama di RPM yang tinggi, 8000 RPM lah, 9000 atau 10.000 gitu. Nah, itu kita nggak bisa langsung adjustment yang error itu di sensor TPS-nya gitu. Karena kan ini namanya juga motor injeksi, banyak sensor gitu, itu banyak yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya motor CB atau CBR lu berbet, itu kan harus ada 3 yang dicek, 3 faktor. Dari sistem pengapian yang pertama, yang kedua sistem bahan bakar, terus yang ketiga sistem kelistrikan. Nah, mulai dulu dari yang nomor 1 yaitu sistem pengapian cuy. Sistem pengapian ini kita cek aja businya, kan biasanya yang paling bermasalah tuh di busi kan. Cek dulu businya dia basah apa kering, apa normal apa enggak. Terus celah businya juga disetel sesuai standar. Kalau pakai busi standar CB itu kan 0,9 celahnya itu standarnya. Kalau misal pakai busi aftermarket ya tinggal disesuaikan aja dengan kode busi yang ada gitu. Nah, untuk masalah yang kedua guys, kita itu harus ngecek sistem bahan bakarnya. Yang harus dicek itu biasanya antara filter bensin sama pompa bensin atau fuel pump. Nah, buat ngecek fuel pump itu kita harus punya yang namanya pressure gauge. Kalau misalnya bengkel nggak punya ya
nggak apa-apa. Itu caranya kita copot selang yang nyambung ke injektor, selang bahan bakar tuh, selang bensin. Nah, kalau udah, kita itu on kan kunci kontak. Nah, nanti kan dia pompanya itu dia bakal pumping buat kalibrasi pertama. Nah, lihat kecerotannya itu dia sampai seberapa. Dia harusnya jarak ngecerotnya itu panjang. Meskipun sekali cerot doang anjing. Tapi dia cerotnya itu ininya panjang lah. Kalau diadepin selangnya tuh dia ngecerotnya panjang. Dan tekanannya juga kenceng gitu. Nah, kalau misalnya punya pressure gauge, tekanan standarnya itu dia 40 PSI guys. Kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya ternyata setelah dicek kok kondisinya nggak sesuai standarnya gitu, berarti ada dua yang harus dicek. Masuk lagi ke bagian dalamnya, kita bongkar fuel pumpnya, cek fuel filternya, saringannya atau pempes bahan bakarnya itu kita cek kotor apa enggak gitu. Dan kalau misalnya kotor itu jangan dibersihin guys, tapi kita ganti karena harganya itu cukup murah. Nah, kalau misalnya udah diganti pempes, ternyata pas kita cek kok tekanannya masih lemah, berarti itu masalahnya ada di rotor pump atau rotak kalau biasa orang bengkel nyebutnya. Kalau misal itu udah diganti, udah oke, beres, coba dinyalain. Kalau misal masih berbet, masih ngempos gitu, ya berarti ada trouble di lain. Nah, bisa jadi masuk ke kemungkinan yang ketiga. Masalah yang ketiga itu adalah kita harus ngecek sistem kelistrikannya. Kalau ngomongin sistem kelistrikannya, kita nggak bisa melulu ngomong itu kita ngecek, oh itu TPS yang bermasalah gitu. Itu nggak juga, karena di Honda itu ada yang namanya idle air control valve. Nah, itu meskipun dia buat ngatur putaran mesin stasioner gitu, tapi dia juga ngaruh kalau misalnya itunya bermasalah. Bisa juga jadi berebet gitu. Karena contohnya kalau misalnya kita lagi di turunan tuh, kita pakai engine brake. Nah, kita kan nggak ngegas tapi RPM mesin tinggi lah, buat yang ngatur sistem udara masuk sama signal bahan bakarnya itu kan dari IACV atau idle air control valve. Nah, kalau misalnya itu gitu kan bermasalah. Nah, makanya kalau misalnya buat ngecek sistem kelistrikan, kita tuh harus yang namanya scan ECU guys. Gua nggak mengharuskan kita lakukan di Ahas gitu, nggak apa-apa di bengkel biasa asalkan dia punya ECU scanner gitu. Dan bengkel yang misal kita percaya itu dia tahu data standarnya atau data currentnya di motor kita, misal motor CB atau CBR gitu, data currentnya sekian gitu, standarnya sekian. Jadi ketika misal digas atau dikondisikan dengan kondisi yang lain gitu, itu bisa ketahuan sensor atau aktuator mana yang misalnya rusak gitu. Nah, kalau misalnya emang ketahuan di sensor TPS, ya udah berarti kita ganti sensor TPS-nya. Karena kalau misalnya diakali, nanti setelah beberapa lama bakalan kumat lagi, guys. Nah, kalau misalnya sensor TPS harus ganti, harganya itu kurang lebih 350.000 untuk yang ori Honda. Kenapa gue gak saranin beli yang merek lain yang lebih murah, kayak misalnya ada yang harga 150.000? Karena mending kita ngeluarin duit sekali yang emang lumayan gitu ya. 350.000 itu kan lumayan gede buat sebuah sensor. Mending kita beli yang ori sekalian yang bagus tapi awet gitu. Atau kita juga bisa beli yang merek aftermarket kayak misalnya Juken atau yang merek lain gitu misalnya gitu, yang sesuai keinginan lo lah gitu. Yang penting bagus dan awet gitu, biar kalau misal kita lagi urgent atau lagi apa, kita ya nggak kerepotan sendiri. Oke cuy, lanjut masalah yang berikutnya, ke yang keberapa nih? Ketiga kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4 berarti masalah. Oke cuy, kita lanjut masalah yang keempat yang biasa ditemui di CB itu adalah rantai gampang kendor. Ya emang rantai di CB itu gampang kendor. Cara mengatasinya gimana? Ya kalau rantai gampang kendor itu ya emang udah bawaan, nggak bisa diatasi. Dan rantainya juga berisik. Nah, cara buat mengatasi berisiknya ini rantai itu ada beberapa tips. Yang pertama itu pastikan kita rantainya itu selalu bersih guys. Cara bersihin rantai itu gimana? Kita cukup sediain sunlight sama sikat gigi. Nah, terus sunlightnya itu dituang ke rantainya, jadi jangan diejerin gitu. Diejerin apa ya, intinya jangan air terus dikasih sunlight,
biar berbusa terus diolesin, karena itu kurang maksimal gitu. Mending sunlight dituang langsung ke rantai lalu disikat sampai bersih gitu kan. Nah kalau udah guyur air, nah kalau misal udah agak kering ya, agak kering, jangan sampai kering banget. Kalau udah agak kering itu kita semprot dengan chain lube. Kalau nunggu kering nanti keburu rantainya bisa karatan gitu. Nah kenapa gua nggak merekomendasikan menggunakan oli mesin? Ada 3 hal yang bikin jelek kalau pakai oli mesin. Yang pertama itu, nanti oli mesin itu dia akan lebih kental daripada chain lube. Jadi nanti dia tuh nggak bisa masuk ke bagian sela-sela yang ada di rantai, karena celah yang di rantai itu kan sangat kecil dan hanya bisa dimasuki oleh chain lube. Dan yang kedua, kalau misalnya kita pakai oli mesin itu kotoran gampang banget nempel dan nggak susah ngilanginnya gitu, susah ngebersihinnya. Jadi mending kita pakai chain lube aja. Dan kalau misalnya kotoran nempel itu jadinya rantai tambah berisik gitu kan. Nah kalau chain lube sendiri itu kan ada beberapa jenisnya gitu kan, ada yang kental, ada yang encer. Dan gue lebih rekomendasikan pakai yang encer aja, yang cepet luntur. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai chain lube yang terlalu kental, nanti lama-lama malah kotoran tuh pada nempel. Dan pastikan juga chain lube yang kita pakai itu ada sertifikasi apanya gitu biasanya, atau mendukung support apa gitu. Kalau misalnya kita punya rantai yang ada o-ringnya atau X-ring dan ring lainnya gitu, itu cari chain lube yang support dengan o-ring. Supaya apa? Kalau misalnya kita pakai chain lube yang biasa, itu nanti o-ringnya dia bakalan rusak, bisa pecah, bisa melar atau yang lainnya gitu. Jadi kita harus ngerti jenis-jenis chain lube. Dan masalah yang kelima yang ada di CB dan CB150R itu adalah masalah komstir yang gampang kendor. Ya FYI, komstir itu sebenarnya awet dan nggak terlalu gampang kendor kalau misalnya kita nggak ngelewati jalan rusak, betul kan? Kalau misalnya kita sering lewatin jalan rusak, ngehajar lubang, ya pasti komstir gampang oblak gitu. Nah kalau misalnya komstir oblak dan bunyi cetok-cetok ketika kita ngerem gitu kan, itu kita cukup kencengin aja dulu komstirnya. Kalau misalnya udah beberapa kali kita kencengin komstir dan ternyata udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah baru kita ganti komstir. Bisa ganti yang punya orinya CB, kalau enggak kita ganti yang komstir bambu atau aftermarket supaya lebih awet gitu. Dan oke, mungkin sementara gitu aja 5 masalah yang ada di CB150R. Nah ini jadi part 1. Kalau misalnya masih ada masalah lagi, nanti gue bikinkan di part 2 beserta analisisnya gitu kan. Thank you belum semua nonton, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue supaya gue lebih semangat bikin video. Dan bye bye. Kita cornering ala-ala anjay.